nggak dibacakan sholat. Begitu dibacakan sholat baru nyampe. Kok bisa begitu? Lihat sholat kita. Lihat sholat kita. Sholat 5 waktu kita. Subuh tadi. Emang kalau nggak ada sholat sah tuh subuh? Enggak baca sholawat tadi subuh. Ulang. Karena bagian dari rukun sholat itu sholat kita. Begitu juga doa. Begitu juga seluruh ibadah-ibadah kita, saudaraku, harus melibatkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholat yang paling utama. Nggak disebutin nama Nabi Muhammad, kagak sah itu sholat. Nggak diterima itu sholat. Nah, begitu juga doa. Begitu juga ibadah-ibadah kita yang lain. Begitu mau sedekah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu kita mau ngaji, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu kita mau apa? Mau baca Quran. Apapun ibadah kita, sebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan enggak ada satu kitab pun kecuali di pembukanya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Periksa saja. Kenapa kata Rasulullah? Jangankan ucapan, tulisan yang di situ ada namaku. Kitab, tulisan. Di situ disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Maka malaikat memintakan ampun untuk orang yang nulis itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang gampang kita lihat cerna adalah betapa sholat itu ada sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil kita dalam hati, ya Allah, alhamdulillah dicontohin oleh Nabi Muhammad bisa sedekah. Sudah dicontohin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baca Quran, nikmat. Ya, jadi pendorong doa kita untuk dikabulkan adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulama ngajarin awal solawat, akhir solawat sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Di akhir solawat lagi, memuji Allah lagi, tahmid lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah memang begitu adanya doa. Kan kita diajar doa mau makan, doa setelah makan sama. Memuji Allah, sholawat, baru doa. Begitu ngajak Allah maka ma'asarta khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau kama ahsanta khalqi, sebagaimana Engkau sempurnakan penciptaanku, fahsin khuluqi, maka sempurnakan juga akhlakku. Awalnya alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin khuluqi. Gitu. Ya langsung to the point. Enggak tahu adabnya, enggak tahu akhlaknya, doa. Rawahu Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Terus bagaimana lafaznya sholawat? Kita sudah tahu keutamanya sholawat. Kayak mana sih bentuk lafaz sholawat itu? Apakah hanya 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa? Apakah hanya boleh satu bentuk lafaz sholawat saja? Kan ini juga harus dibahas. Dan itu sudah menjadi kepenasaranannya para ahli ilmu di zaman Rasulullah. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Ya Rasulullah, bagaimana kan bersolat kepadamu? Wa Nabi Muhammad Ka'ab bin Ujrah, dari Abu Muhammad Ka'ab bin Ujrah. Qala, berkata Ka'ab, kharaja alaina Nabi. Satu waktu Nabi keluar ke tengah-tengah kami. Faqulna, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah. Bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika. Kami sudah tahu bagaimana bersalam kepadamu. Kan disuruh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dua, disuruh bersolat dan bersalam. Kalau salam kami sudah tahu.
Kalau salam kami sudah tahu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu salam. Dan bahkan kita sudah jauh sekarang. Nabinya sudah wafat. Nabi sudah tidak ada. Jasadnya pun jauh di Madinah. Al-Munawwarah. Tapi kita di sini gimana bersalam kepada Nabi? Dengan dhamir mukhatab, bukan dengan dhamir ghaib. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang menarik adalah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, salam alaika, atasmu. Atas ka ini domir. Domirnya bukan domir ghaib, domirnya mukhatab, ada di situ. Kalau kalau domir ghaibnya assalamualaihi, salam kepada dia, jauh, enggak hadir. Tapi kalau assalamualaikum, salam untukmu, ada di dekat, ada di hadapan kita. Coba cek semua lafaz tasyahud assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu ya Rasulullah. Berarti ketika kita sholat hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ketika sholat pun kita harus ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, diajarin sholat begini indah sama Nabi. Kalau sholat normal, dia isma, berdiri, 4 rakaat, begitu ada sedikit masyaqqah saja, begitu ada kesulitan sedikit aja, boleh dijamak, boleh dikosor, boleh duduk, boleh rebahan. Ya Allah makasih, udah diajarin sholat seindah ini. Hadir Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Maka inilah sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan kurang-kurang kita salam kepada Nabi. Kalau enggak kalah sama yang lain. Kalau enggak kalah sama makhluk yang lain. Kata Nabi, ketika saya jalan-jalan ketika saya menuju Jabal Thur, ketika saya menuju Jabal, saya melihat, saya mendengar itu batu, pohon semua mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Semua bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Lah kita yang menantikan syafaatnya, kamu salam kepada Nabi. Kadang-kadang kita kenapa saya berubah? Kadang-kadang kita sholawat salamnya kita lupa. Padahal dalam surah Al-Ahzab ayat 86 bersolawat dan bersalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan hadis yang kemarin sudah kita baca itu, setiap salam itu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengeluarkan ruh. Ya, sudah ada kabarnya. Hadis yang 1402 itu. Tidak seorang pun bersalam kepadaku, kata Nabi, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, sampai saya menjawab salam orang tersebut. Hadis sahih dari Imam Abu Daud, Imam Ahmad juga, Imam Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini. Bagaimana Rasul menjawab? Bagaimana kembali ruhnya Rasulullah? Ini kekuasaan Allah, bukan wilayah kita, bukan domain kita untuk membahas itu. Tapi tadi sampai bahwa ketika sesuatu itu secara ilmiah kita bisa teliti, bersumber dari Nabi Muhammad SAW, ya sudah, itu harus kita terima sebagai bagian dari iman. Bagian dari iman kita. Soal bagaimana Allah memberikan ruhnya ke dalam jasad Rasulullah, itu kuasa Allah, itu domainnya Allah, kita jangan ikut-ikutan. Yang pasti setiap salam kita dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Rasulullah, assalamualaikum Rasulullah. Maka kalau pada guru-guru kita ketika sebelum doa, kalau salam enggak alis. Husnul Rasulullah, alaihissalam Rasulullah, assalamualaikum Rasulullah, assalamualaikum Rasulullah. Walaupun jauh kita di sini. Apalagi ketika kita bersalam dekat dengan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berada di Masjid Nabawi, ketika berada di Madinah, dekat dengan jasad Nabi. Jauh aja didengar, jauh aja dijawab. Gak ada satu salam pun dari kita
tanpa dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Coba. Dan apa hakikatnya salam? Kan doa. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Nabi. Keselamatan juga untuk, keberkahan juga untuk, rahmat juga untukmu. Jadi kalau kita sekarang lagi pengen didoain oleh Nabi ya, hebat ya. Kita bilang mau kemana ya? Mau ntar ayah lagi pengen didoain oleh Nabi Muhammad SAW. Wih, luar biasa nih. Wali nih. Yang nggak perlu jadi wali begitu mangga, nggak perlu. Cukup assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi dengan salam. Didoain oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita masih senang. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Terus begitu. Itulah diantara rahasia keberkahannya maulidan. Ente ikut-ikutan aja maulidan. Ada apa di maulidan? Kebuli. Ya kebuli doang, tipis banget. Ya. Receh banget. Kebuli. Kenapa maulidan? Ada besek, ada berkat, ada receh. Kenapa maulidan? Pengen bersalam kepada Nabi, pengen bersalawat kepada Nabi, pengen didoain oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman jangan pas maulidan doang. Rabiul awalnya sudah lewat, udah nggak belajar lagi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya bilang maulidan itu setiap waktu, mengenal Rasulullah itu setiap saat, bersolawat bersalam kepada Nabi itu di setiap keadaan. Setahun sekali itu maulidannya orang malas. Setahun sekali. Dan lupa lagi. Pas ketemu tahun depan lupa lagi. Sejarah Rasulullah yang mana ya? Setahun sekali sih ya. Bulan sekali, minggu sekali. Tiap hari kita bersalam kepada Nabi. Dan cuma orang suka bilang, udah kok bersalam sama Nabi. Kapan? Waktu sholat, iya benar. Tapi apakah hanya seperti itu kebutuhan kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebanyak-banyak orang mau bersolat sehari ada 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, ada yang nggak dihitung? Nggak dihitung. Batu bersalam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pohon bersalam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang mengharapkan syafaat lebih pantas untuk bersalam dan bersolat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pohon mah nggak perlu syafaat Rasulullah, batu mah nggak perlu syafaat Rasulullah. Kita yang membutuhkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah tahu Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum Rasulullah. Tuh, jadiin wirid sekarang. Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum Rasulullah. Fakai, kami sudah tahu. Fakai fa nusalli alaika. Bagaimana sekarang kami bersolat kepadamu ya Rasulullah? Lafaz salawat langsung dari Nabi Muhammad SAW. Qulu, maka ucapkanlah, kata Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan rahmat, sampaikan salawat kami kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama sholaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, engkau maha mulia, engkau maha agung ya Allah. Allah barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau kita seringnya dengar apa? Lafaz salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim. Kan kita masih suka aja kasih nama. Nabi mah nggak nyebut itu salawat Ibrahim, cuma dikasih nama salawat Ibrahimiyah. Boleh, nggak ada masalah, cuma nama doang. Nabi juga nggak kasih nama salat tahiyatul masjid, enggak. Emang Nabi kalau nyampe ke masjid salat tahiyatul masjid ya enggak. Bisa-bisanya ya para ulama kemudian menyebutnya salat tahiyatul masjid, salat penghormatan terhadap masjid. Emang Nabi nyebut di rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun wudu ada 6, ada 7, ada 8, rukun sholat ada 13. Enggak. Untuk memudahkan pengkodifikasian saja kemudian disebut ini rukun sholat, ini rukun iman, ini rukun wudu. Boleh aja. Di soal penamaan rukun aja rame. Nabi nggak kasih nama rukun. Ada bid'ah. Waduh, repot lagi aja. Biar gampang. Dikasih nama salawat Ibrahim. Ini
Ini seutama-utamanya sholawat nih. Nah, jadi Ustaz, siapa yang sholat yang afdol? Sholat Ibrahim dah. Nah, yang kita baca di tasyahud akhir itu aja udah. Sehari 1000, oke? Wah, Ustaz kepanjangan Ustaz itu mah. Kalau 1000 pegel. Akhirnya kami majid terakhir. Yang gampang, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Oh begitu jadi. Kok ada kesimpulan begitu kan Nabi nggak ngajarin ya? Nanti akan banyak, makanya ngajinya jangan satu kitab, ya, 100 kitab. Ada sholawat yang Nabi ajarkan tidak satu bentuk, tapi yang paling sering disebutkan oleh Nabi ini. Yang dalam sholat ini. Nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin pun kita akan melihat bentuk sholawat yang beda sedikit. Nah, ketika Nabi mengajarkan beberapa varian lafaz satu doa, maka ulama mengambil kesimpulan boleh bentuk seperti apa saja yang penting semakna. Gitu. Contoh, ketika ketika doa iftitah kan nggak satu. Kalau kita baca Bulughul Maram minimal ada 3. Minimal ada 3 doa iftitah tuh, beberapa versi. Nah, ulama mengambil, kenapa? Nabi yang ngajarin 3-4 bentuk doa iftitah. Maka ulama mengambil kesimpulan boleh doa seperti apa saja, yang penting semakna. Tapi yang lebih utama yang ikuti Rasulullah lafaznya. Pilih ada Allah Akbar wa hamdihi. Gimana doa kita? Allah ba'id baini wa baina khotoya satu lagi yang Allah Akbar kabir wa hamdihi yang itu ya. Yang biasa kita baca itu model 2. Ada model Sayyidina Umar, macam-macam. Akhirnya boleh berapa saja. Begitu juga doa kunut ya, macam-macam yang akhirnya yang penting semakna deh. Begitu juga sholawat. Yang penting semakna dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mau sunnah di atas sunnah gitu, ya. Kalau mau mendapatkan pahala tambahan, ya sudah yang diajarin Nabi saja. Bukan berarti lafaz yang lain terlarang. Karena syahdunya orang dengan Nabi Muhammad gak bisa kita atur. Syahdunya orang dengan Rasulullah gak bisa kita atur. Karena gimana ya Allah, boleh gak? Ya Allah, sampaikan rahmat-Mu ya Allah kepada Nabi Muhammad, angkat derajatnya, muliakan dia. Boleh gak gitu? Boleh, gak ada masalah. Ini bentuk sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri, dari Abi Mas'ud ahli Badar. Qala atana Rasulullah mendatangi kami, datang. Wa nahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah. Saat itu kami di majlis itu tempat duduk. Majlis itu tempat duduk. Ayo ke majlis apa dulu nih? Ya. Majlis ta'lim. Oh, majlis buat belajar. Ke majlis yuk, majlis apa dulu nih? Majlis ngopi doang berarti di situ. Majlis tempat duduk. Maksudnya jangan bapak-bapak jangan mau ketipu sama santri. Santri suka asal-asalan aja tuh. Ya. Ayo Pak ke majelis, ikut kita. Katanya bukan ke Masjid At-Taqwa, ke belakang. Majelis mancing rupanya. Gak salah deh kan ini majelis tempat duduk. Majelis itu majelis Sa'ad bin Ubadah. Majelisnya Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad. Dan berkata Bashir bin Sa'ad, Masya Allah. Kadang sahabat datang kepada Nabi untuk belajar untuk ngaji. Kadang Nabi datang kepada para sahabat untuk ngajar. Kita juga begitu. Kadang datang ke ustaz, datang ke masjid untuk ngajar. Kadang jamaah datang ke masjidnya ustaz gitu. Jangan pengen didatengin belum. Datang kagak pernah, kacau. Gak sunnah. Harus begitu loh, iya. Berkahnya beda. Ustaz datang ke tempat antum untuk ngajar, antum datang ke tempat ustaz buat belajar, berkahnya beda. Kalau ke sini, ya ustaz lebih banyak pahalanya.
kejauhan. Ente tinggal duduk, tidur, pulang paling dekat. Makanya banyak yang tanya, Ustaz bagaimana kalau ngaji online? Kan ada online tuh. Gimana pahalanya? Gak sama. Yang ngaji di masjid mah duduk, begini pegel-pegel juga, ngantuk-ngantuk juga. Kenapa? Kelihatan Ustaz. Yang di rumah nonton streaming sambil tiduran rebahan. Asik bener, pengen pahala sama, enak aja. Ngaji jadi, tapi jangan pengen disamain dong. Jangan pengen disamakan. Gitu ya. Jadi begitu cara Rasulullah. Kadang para sahabat datang, kalau tadi kan kharaja alaina Rasulullah. Kami sudah kumpul, Nabi kalau keluar. Gitu. Jadi murid datang duluan, memang udah sunnahnya begitu. Jangan pengen ditungguin guru. Udah biarin, Ustaz juga masih di rumah, ntar saya datang belakangan. Suul adab begini. Muridnya dulu kumpul kharaja, kemudian keluar. Imam, khotib datang belakangan. Jangan ikutin imam, ngikutin khotib. Nih, khotib sama imam sunnah datang ke masjid belakangan. Jamaah jangan ikutin mentang-mentang di depan khotib rumahnya. Pak belum berangkat, tuh khotibnya masih ngopi. Imamah datang belakangan. Gue Jumatan sering saya datang duluan. Kadang masjidnya masih dikunci. Ini jadi apa enggak, mentang-mentang sekarang Jumatan itu jam berapa? Jam 11 lewat 30 sekian. Itu belum ada jamaah tuh. Untung marbot udah ada, udah dibuka. Saya mikir, ini Jumatan jadi apa enggak Pak? Kalau nggak jadi sepeda nih, masih rapi banget itu. Tutup ya Allah. Jadi begitu cara ngaji ya. Kadang datang ke rumah guru, kadang guru datang ke majelis, majelisnya begitu. Kadang-kadang saya bikin majelis di rumah dengan separuh ancaman, awas nggak datang, saya kamu datang lagi ke situ. Sebetulnya melaksanakan sunnah Nabi biar balik. Nah ini Nabi datang ke majelisnya Sa'ad bin Ubadah. Dan Nabi kalau Nabi muallim yang agung, mudaris yang besar, Nabi pengajar yang utama. Tapi perilaku Nabi biasa-biasa saja. Perilaku Nabi biasa-biasa aja. Kalau kita lihat dari sini kan, kadang Nabi datang ke majelis. Kadang orang datang ke Masjid Nabawi, kadang Nabi datang ke majelis sahabat. Kita mau kadang-kadang, lebih heboh dari Nabi. Pokoknya saya mau datang ke majelis ta'lim, kalau jamaahnya di atas 1000. Kalau enggak saya nggak mau datang, ribet banget. Soundnya harusnya begini. Pokoknya begini. Ente lebih ribet daripada Nabi ngajar. Nabi santai-santai saja dah. Nabi itu santai. Kita lihat sirah Nabi, sirah Nabawi, sirah Rasulullah, itu Nabi biasa-biasa saja dalam perilaku. Dalam perilakunya Nabi datang, Sa'ad bin Ubadah, Nabi ngajar. Masalah datangnya di masalah salat, ya kadang Nabi jalan kaki, kadang naik onta, kadang Nabi jalan ke pasar, kadang Nabi belanja ke pasar. Itu Rasulullah pribadi yang biasa lah, biasa. Tapi bukan kemuliaannya. Dan perilaku Rasulullah yang biasa itu ternyata tidak menurunkan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi ustadz tarakam aja, aduh maunya luar biasa. Saya mau ngajar kalau kopinya kopi luwak, dia nggak tahu kopi luwak itu palsu sekarang. Ya, kayak gitu ribet. Nah, datang kepada faqala lahu Bashir bin Sa'id, amarana Allah Ta'ala an nusalli 'alaika ya Rasulullah. Ada yang bertanya, maka di majlis ini boleh ada yang nanya. Kenapa majlis nggak boleh nanya? Boleh tanya A, tanya B, tanya C. Kalau ngaji Sabtu pagi boleh nanya. Tulis saja, taruh. Nanti kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, nggak saya baca. Saya pairing dulu, baru saya coba. Gak apa-apa, di majlis itu boleh bertanya. Ya boleh bertanya. Karena kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ada masalah yang tidak sesuai babnya tapi perlu untuk dijawab. Ya panitia, Dr. Ubay boleh, kalau yang mau tanya boleh. Ditulis saja, WA boleh WA Japri boleh Japri. Insya Allah saya jawab pada saat
pada saat ngaji. Kalau satu-satu, nggak usah lah satu-satu. Banyaknya curhat tuh nanya begitu tuh. Pak Ustadz saya begini panjang banget nanyanya. Awalannya panjang, udah tulis biar to the point saja. Pengalaman soalnya saya. Kebanyakannya curhat, nanyanya gitu aja. Nah, boleh bertanya ya. Amarana Allah Ta'ala an nusalli 'alaika ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli 'alaika? Allah memerintahkan kami bersolawat kepada. Maka bagaimana bersolawatnya? Ngaji mah boleh detail, boleh detail kalau ngaji terus gimana solawatnya, gimana bentuknya, apa artinya ini ya Ustaz, boleh. Ya. Tapi kadang-kadang yang detail ngaji itu ibu-ibu nanya, bapak-bapak silakan bapak yang nanya, dia menjawab. Tahu ngerti, tahu nggak, Allah alam. Banyak gengsinya bapak-bapak tuh ya. Kamu nanya, ntar saya dibilang bodoh. Nggak nanya akhirnya permanen bodohnya nggak tahu. Ya. Oh, ibu apa aja ditanya ibu-ibu mah. Sampai parfum Ustaz ditanya. Ustaz pakai parfum apaan sih? Ribet. Bagaimana kami bersolawat kepadamu nih? Pengen dapat nafas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa kata Rasulullah, maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul gak jawab. Rasul gak? Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tamannaina, sampai kami berangan-angan annahu lam yas'alhu. Sampai semua nanya, tadi Bang bosan nanya tuh Nabi sampai diam. Nabi diam aja sahabat khawatir. Nabi diam doang. Takut mengganggu Rasul sahabat langsung deg-degan. Waduh, mendingan kagak nanya aja tadi. Tuh, Nabi diam aja sahabat khawatir. Kenapa? Sahabat tuh pengen Nabi tuh senyum terus. Nabi tuh senang terus. Takut menyinggung perasaan Rasulullah. Aduh, nyesel yang nanya aja ya. Nyesel. Coba itu. Sahabat terhadap Nabi sampai seperti kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW, ingin membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi menderita buat kita. Nabi sudah cukup menderita buat kita. Tsumma qala Rasulullah, kemudian menjawab Nabi Muhammad SAW, qulu, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimtu. Sampai beda enggak dengan yang awal? Beda. Yang awal tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholli Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad innaka Hamidum Majidnya dua kali. Ini innaka Hamidum Majidnya satu kali. Beda. Coba perhatiin. Artinya tidak harus seperti yang pertama atau tidak harus seperti yang kedua. Itu tadi akhirnya para ulama yang penting semakna sholat itu adalah sholat bil qulubi wa dawaiha. Itu sholawat nih, saya kasih tahu, ini sholawat dengan tawassul. Mana sholatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Itu sholawat. Selebihnya doa. Sholatan tukhrijuna min dulumatil wahmi. Dengan sholawat itu ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapannya. Gitu. Dengan sholawat itu ya Allah, berikanlah kesembuhan hati kami. Sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Selebihnya itu doa. Kenapa kau ulama ngajin doa? Karena kan Allah yang bilang. Nabi Muhammad yang menjaminkan satu sholawat dikasih 10 rahmat. Boleh dong sekarang mendefinisikan kebaikan yang mana yang saya minta. Gitu, kayak gini. Ya Allah, saya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah agama mengajarkan bahwa satu sholawat itu dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh gak kita minta kebaikan yang mana? Yang lagi kita butuhin? Boleh dong. Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, salat kepada Nabi Muhammad. Dengan salat itu saya berharap ya Allah, bukakanlah pintu hati orang-orang biar mau maafin saya. Boleh, gak ada masalah. Itu kebaikan kok. Kebaikan.
mancing. Kok agak dapat apa? Mentang-mentang yang mancing Ustaz sebelah bilang, Ustaz sholawatin dong. Ya elah pengen mancing ya, macam. Ya Allah, tidak satu lafaz gitu loh. Maka jangan kaget ada orang baca sholatnya berbeda. Wassalamu kama qad alimtum, dan bersalam sebagaimana engkau tahu. Ini ada sholat. Makanya Imam Nawawi itu nyebutin 3 hadis ini. Kenapa? Bentuknya berbeda. Maka kita akan mendapati sigot, lafaz, bentuk-bentuk sholat yang berbeda. Wa Abi Humaid As-Sa'idi, dari Abu Humaid As-Sa'idi, qalu ya Rasulullah. Berkata Abu Humaid As-Sa'idi, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa Rasulullah kaifa nusalli alaika. Berarti bukan satu nih. Sahabat pada nanya. Ada perintah globalnya, sahabat mau perintah detailnya. Nah, Nabi, detailkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kaifa nusalli alaika? Qala qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Beda lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, bersalawatlah, sampaikan salat kepada Nabi Muhammad wa ala azwajihi, dan atas istri-istrinya Nabi, wa dzurriyyati, dan keturunannya Nabi. Beda apa ini dengan bentuk yang pertama? Wah kaget, waduh iya beda, gimana tuh? Boleh yang ngajarin Nabi. Kama sholaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersolat kepada Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, dan berkahilah atas Nabi Muhammad dan istri-istrinya serta keturunan. Kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Beda lagi bentuknya, tapi semana enggak? Punya mana yang sama. Nah, makanya di antara cara bersolat itu adalah bawa keluarga, bawa keturunannya Nabi Muhammad SAW. Jangan sholat kurte. Maksudnya lebih bagus bawa Allahumma sholli wa ala ali Muhammad wa ala dzurriyyati Muhammad wa ala ashabi Muhammadin. Bawa tuh. Nanti kita ke bawah wa ala ummati Muhammadin, dan atas umat Nabi Muhammad. Macam-macam jadi gitu. Nanti Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya salawatnya sendiri. Gimana sih? Kita pengen mengungkapkan sesuatu kepada orang yang kita cintai, nggak bisa disamain, nggak bisa disamakan, tapi semakna lafadznya. Masya Allah, puji-pujian. Nabi Muhammad senang kau dipuji. Nabi Muhammad senang dipuji. Bahkan ada penyair itu yang Nabi senang. Nabi senang. Jadi walhasil sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, variasi lafadznya banyak sekali. Tapi kalau bersolat dengan lafadz-lafadz yang tadi, diantaranya adalah yang ada dalam hadis itu utama. Dan seluruh ulama tidak meninggalkan sholat-sholat yang utama itu. Ya. Udah sholat Ibrahim kan nama tuh yang kita baca di tasyahud akhir, itu aja mudah banget. Ustaz, berapa kali? Sebanyak kebutuhan kita akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar syafaat Rasulullah yang kita butuhkan untuk kita. Sehebat cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tuh sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu begitu. Bahkan banyak para ulama gak lepas lisannya dari dulu salawat sallallahu alaihi Muhammad. Katanya orang Arab itu ngamuk, marah, berantem. Tapi kalau disebutin sallallahu alaihi Muhammad, salat kepada diam, diantem. Yani ya Allah, ingat Rasulullah yang pemaaf, ingat Rasulullah yang adabnya luar biasa, ingat Rasul yang khidmahnya luar biasa. Nah, orang kalau banyak nyebut nama Nabi Muhammad, dia keinget Nabi Muhammad SAW. Begitu kita ngeliat istri, waduh, bagaimana nih Rasulullah memperlakukan istrinya, manjai. Begitu istri ngeliat suami, ya Allah,
marah-marah mulu, suami tiap hari dimarahin mulu, malu sama Nabi Muhammad SAW. Jadi manjain suami, lihat anak-anak, ingat bagaimana Nabi mendidik anak-anak serta sayangnya Nabi kepada anak serta cucunya. Ada orang yang marahin kita, ada orang yang mengintimidasi, menzalimi kita, berkata kasar kepada kita. Shallu ala Muhammad, Allahumma sholli Muhammad. Ya Allah, Rasulullah mah lebih daripada ini. Rasulullah dilemparin kotoran. Paling ringannya itu adalah ketika rambutnya Nabi ada sisa-sisa pasir ketika pulang ke rumah. Nabi gak marah tuh, Nabi gak balas kezaliman tuh. Shallu ala Muhammad. Jadi selalu ingat Nabi Muhammad SAW. Kitabul Adhkar bab selanjutnya adalah tentang keutamaan tentang zikir, keutamaan zikir, dan sedikit ada kaifiatnya zikir. Wah, teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab hadis seperti Riyadhus Shalihin ini banyak lagi dijelaskan oleh para ulama, dan kitab-kitab yang lebih panjang lagi. Ada syarahnya. Kitab Riyadhus Shalihin ini syarahnya yang tadi saya baca adalah dari Dalilul Falihin, juga kitab Nuzhatul Muttaqin Profesor Dipal Bugur. Silakan dibaca tuh detail keterangan ulama, dikaitkan nanti dengan hadis-hadis, keterangan-keterangan yang lain, contoh-contoh dari ulama. Artinya saya tidak katakan hadis soal sholawat itu cuma berapa itu. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Bukhari banyak lagi, dalam kitab Muslim banyak lagi. Saya khawatirnya baru baca satu kitab kesannya hanya itu saja, yang lain nggak ada. Masih banyak kitab-kitab yang lebih luas daripada ini. Mudah-mudahan kita panjang umur, kita baca lagi kitab-kitab yang lebih lebih banyak keterangan-keterangan yang lain. Tapi cukuplah untuk kita Riyadhus Shalihin ini sebagai pegangan amaliyah kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya saya bisa sampaikan. Dan saya minta izin, minta doanya, minta ridhonya, minta restunya. Untuk minggu depan saya tidak bisa mengisi kajian, silakan nanti pengurus mengantisipasinya. Dan minta doanya insya Allah besok tanggal 21 November hari Senin berangkat umroh. Minta doanya mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan umroh makbul, saya masyhur, mudah-mudahan jadi perjalanan yang tidak sia-sia. Mudah-mudahan jadi perjalanan yang membawa saya dan para rombongan jamaah bertemu dengan tuan rumahnya Masjidil Haram, bertemu dengan tuan rumahnya Masjid Nabawi, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah SAW. Salam yang bahas bab ini, salam di hadapan makam baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dan yakin dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Pokoknya mudah-mudahan jadi perjalanan yang berkah di jalan dan hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin. Bi rahmatil 'adada wa billah salatan wa salamun daimaini bi dawami mulkillah. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ربنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار يا ربنا نتوسل إليك ونتوجه بوجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمن يا رسول الله يا حبيب الله يا سيدي يا رسول الله يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل أمورنا أمورا مقبولة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عليم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم يا ربنا ارزقنا زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سنة مرة بعد مرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.